Selamat siang Sobat Sehat Bethesda. Jumpa kembali di Talk BTS. Tanya aja langsung ke Bethesda Talk Show bersama saya Dr. Andrea Kartika. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan salah seorang dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Bethesda, yaitu Dr. Antonius Arif SPP. Selamat siang Dr. Antonius. Selamat siang Dr. Andrea. Iya, baik dokter, ini Dr. Antonius adalah dokter baru di Rumah Sakit Bethesda, dokter spesialis bedah yang akan membantu Sobat Sehat Bethesda apabila ada keluhan terkait dengan bedah seperti itu nih dokter. Oke, siap. Nah, hari ini dokter menarik sekali dok. Jadi ada kasus apendisitis atau kalau mungkin orang awam bilangnya usus buntu seperti itu ya dokter ya. Nah, di sini ada mitos dokter. Katanya itu kalau usus buntu bisa disebabkan karena makan biji-bijian atau bisa juga memang beberapa penyebabnya itu mungkin katanya kurang makan sayur dan sebagainya. Nah, di sini Sobat Sehat Bethesda pengen banget ngobrol sama dokter mengenai apendisitis seperti itu nih dokter. Nah, nggak usah lama-lama, yuk tanya aja langsung ke dokter Antonius. Ya, selamat siang Sobat Sehat Bethesda. Nama saya Dr. Antonius Arif, spesialis bedah. Saya di sini bersama Dr. Andrea ya. Jadi apendisitis atau usus buntu itu adalah peradangan infeksi pada usus buntu yang diakibatkan oleh bakteria. Nah, usus buntu itu di mana? Dia ada di bagian bawah dari usus besar. Dia berbentuk seperti umbai cacing kalau pada orang awam pada mengatakan. Dia panjang bervariasi dari ukuran 2 sampai 20 cm. Tetapi rata-rata panjang antara 6 sampai 9 cm. Dan dengan diameter 0,5 cm sampai dengan 1,5 cm. Dia berbentuk tubular atau tabung. Jadi kayaknya kecil seperti itu tapi bisa bikin masalah ya dokter ya. Betul sekali dokter. Baik dokter, jadi kalau untuk penyakit usus buntu ini sendiri atau apendisitis ini dok, itu paling banyak tuh kenanya di laki atau perempuan atau biasanya kenanya itu hanya orang dewasa saja dok? Anak-anak juga bisa terkena nggak dok? Ya, pertanyaan yang bagus sekali dokter Andrea. Jadi untuk insidensi kasus apendisitis ini atau infeksi peradangan usus buntu bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Insidensinya, rasionya hanya sedikit berbeda. Pada laki-laki 1,3 dibandingkan wanita 1. Dengan persentase yang paling banyak pada dewasa muda. Untuk anak-anak juga banyak terjadi. Tetapi pada bayi yang sangat jarang terjadi. Hal ini kenapa? Karena pada bayi bentuk dari anatomi usus buntu tersebut berbeda dengan anak-anak dan dewasa muda. Jadi seperti yang sebelumnya saya jelaskan, bahwa bentuknya itu seperti umbai cacing, berbentuk tabung. Nah, untuk pada dewasa muda, anak-anak berbentuk tabung, pada bagian pangkal itu lebih menyempit dan bagian ujungnya lebih melebar. Sedangkan pada bayi di bawah usia 5 tahun berbentuknya kerucut. Kerucut itu pada pangkalnya dia berbentuk lebih melebar, sedangkan ujungnya itu lebih tipis, lebih menyempit. Sedangkan permasalahan nanti apendisitis atau usus buntu ini ada pada pangkal di apendik itu yang berhubungan langsung dengan usus besar. Seperti itu dokter. Nah, kalau misalnya kita berbicara dewasa dan anak itu kan tentunya berbeda ya dok ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat Sehat Bethesda itu kira-kira gejalanya seperti apa dok? Jadi kadang-kadang kan kalau orang dewasa bisa tuh bilang, aduh perutnya sakit banget, terus kayak nggak enak makan atau gimana. Tapi kalau anak-anak kan kita susah ya dok ya menanyain kenapa dia rewel seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan dokter? Iya. Untuk anak-anak memang problemnya yang susah karena problem komunikasi. Bagaimana anak bisa menjelaskan bagaimana apa keluhan yang dirasakan pada kasus itu. Makanya kita harus menegakkan dengan nanti ada skor apendisitis khusus yang pediatrik atau anak seperti itu. Nah, untuk perbedaannya juga untuk anak-anak dengan dewasa itu adalah anak-anak itu proses pertumbuhannya masih
belum maksimal atau sempurna. Jadi ketika nanti ada infeksi peradangan pada usus buntu yang nanti jika tidak ditangani dengan baik, dia akan terjadi komplikasi. Nah, pada dewasa ada proses sistem imun pada tubuh yang namanya walling off. Walling off itu proses sistem tubuh untuk menutupi area yang terinfeksi oleh bakteri tersebut dengan cara menggerakkan omentum dan usus halus. Nah, sedangkan pada anak-anak omentum dan usus halusnya belum berkembang dengan sempurna, sehingga lebih sering nanti terjadi komplikasi jika terjadi apendisitis ini pada anak-anak, yaitu komplikasinya adalah perforasi atau dalam bahasa umumnya lubang yang nanti menyebabkan cairan pus atau infeksi tersebut tumpah ke rongga perut yang menyebabkan infeksi menyeluruh pada rongga perut. Itu bahaya sekali ya dok ya, Pak, yang untuk peritonitis ya dok ya. Nah, itu sangat berbahaya. Nah, bagaimana cara orang tua itu bisa mendeteksi kalau yang dirasakan anaknya itu mengarah ke apendisitis? Apakah ada demam atau seperti apa kira-kira gejalanya untuk apendisitis sendiri, dokter? Iya. Jadi terima kasih Dokter Andrea, pertanyaannya bagus sekali. Untuk gejala klinis dari apendisitis ini, yang pertama adalah nyeri di ulu hati. Nyeri ulu hati ini yang nanti akan bermigrasi atau berpindah ke sebelah kanan bawah. Kanan bawah, Ya, sini ya dok ya? Kanan bawah, ya. Kanan bawah itu di atas dari usus buntu tersebut. Ya. Jadi awalnya adalah nyeri ulu hati, nanti sekitar 7-12 jam akan berpindah ke kanan bawah, terlokalisir di kanan bawah itu. Nanti lama-lama timbul juga keluhan yang lain, mual, muntah, kemudian susah untuk buang air besar atau konstipasi, dan juga demam. Demam ini disebabkan karena ada infeksi bakterial. Nah, menarik nih dok, kan tadi katanya ada infeksi bakterinya. Berarti penyebabnya sendiri itu sebetulnya apa ya dok? Bener nggak sih dok, katanya kalau makan cabai banyak, biji cabainya nanti nyelip di situ terus nanti jadi infeksi? Atau mungkin karena penyebab apa tuh dok kok bisa terjadi infeksi bakteri? Ya, pertanyaan yang bagus juga Dokter Andrea. Jadi kalau penyebab untuk apendisitis atau infeksi peradangan usus buntu ini adalah obstruksi kalau dalam bahasa medis, atau bahasa awamnya sumbatan. Sumbatan pada pangkal usus buntu. Yang pada pangkal itu dia berhubungan dengan usus besar. Fungsi daripada usus buntu ini adalah untuk sistem imun yang dia dapat menghasilkan IgA. Tetapi belum banyak penelitian yang lebih lanjut. Sistem imun ini berperan besar dalam tubuh, dan dia usus buntu ini menghasilkan mukus atau lendir. Dalam satu hari dia menghasilkan 1-2 cc dalam 24 jam dari ujung distal, ujung usus buntu sampai ke bagian pangkalnya. Nah, perbedaan usus buntu dengan usus besar dan usus halus itu adalah pada gerakan peristaltik. Kalau usus halus dan usus besar itu ada gerakan peristaltik. Gerakan apa itu peristaltik, bisa dijelaskan? Gerakan peristaltik itu adalah gerakan usus yang dia berritme dari bagian atas ke bawah untuk dapat mendistribusikan makanan yang di dalam usus tersebut. Nah, pada usus buntu ini tidak terdapat gerakan peristaltik tersebut. Hanya ada otot di sekitar usus buntu itu yang nanti membantu proses untuk pengaliran dari mukus atau lendir itu. Nah, ketika usus buntu itu kan setiap hari tetap memproduksi lendir tersebut sekitar 1-2 cc tadi. Kemudian ada sumbatan pada pangkal. Nah, karena ada sumbatan ini, aliran dari lendir di usus buntu ini tidak bisa mengalir dengan baik, sehingga nanti akan berjalan suatu perjalanan penyakit dari dia peningkatan
peningkatan tekanan di saluran itu, kemudian menekan dari pembuluh darah, menekan kelenjar getah bening, dan nanti akan menimbulkan komplikasi lebih lanjut. Komplikasinya satu, ada infeksi bakterial. Bakterialnya dari mana? Loh, kok bisa? Karena di dalam usus itu ada flora normal. Flora normal yang memang dia berfungsi untuk membantu dalam proses pembentukan tinja atau feses. Nah, flora normalnya apa? E. coli, Escherichia coli, dan Bacteroides fragilis. Ketika terjadi sumbatan tadi di pangkal usus buntu, kemudian terjadi komplikasi lebih lanjut, flora usus normal tadi akan juga meningkat, kemudian dia akan menembus lapisan dari usus buntu. Nah, itu nanti akan melewati pembuluh darah dan dia akan terjadi gejala demam. Nah, gejala demam itu adalah salah satu yang diakibatkan oleh infeksi bakterial. Jadi ibarat kata gampangnya macet gitu ya dok ya. Betul. Jadi ada di situ macet. Nah, makanya ada pengaruh nggak dok kira-kira? Kalau orang kurang makan sayur itu kira-kira meningkatkan resiko nggak ya dok? Ya. Atau mungkin ada tambahan resiko lain mungkin dok yang bisa diperhatikan oleh sobat ZBTSD sehingga mungkin bisa memperbaiki pola hidup tentunya seperti itu. Betul. Tadi juga ada pertanyaan yang tentang biji-bijian ya. Iya. Jadi biji-bijian atau sisa makanan yang masuk ke dalam saluran usus buntu tersebut itu bisa menyumbat di bagian pangkal appendix atau usus buntu tersebut, sehingga nanti menyebabkan resiko penyumbatan biji-bijian. Kemudian bisa juga karena konsumsi diet yang rendah serat. Rendah serat itu berarti kurang sayur buah. Nah, jadi kalau dietnya rendah serat, dia akan menyebabkan konsistensi atau tinja itu akan menjadi keras. Seharusnya kalau tinggi serat, banyak sayur buah, itu kan konsistensi dari tinja atau feses itu kan lebih lembek. Sehingga kalau dia rendah serat, konsistensi keras, makanya nanti tekanan dalam saluran usus besar itu akan meningkat. Begitu juga pada usus buntu. Nanti dia juga akan meningkatkan tekanan di dalam saluran usus buntu yang nanti akan menyebabkan dia proses seperti sumbatan. Hal itu juga akan berproses seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan tadi. Baik dokter, jadi untuk gejala dan juga resiko-resiko ini tidak hanya pada anak tapi juga dewasa juga sama berarti ya dok ya? Betul sekali dokter. Berarti kesimpulannya sobat ZBTSD memang harus menjaga pola makan yang baik dan benar ya dokter ya, sehingga bisa terhindar dari berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah usus usus buntu ya dok ya, appendicitis atau usus buntu. Baik dokter, lalu dokter untuk gejala tadi kan sama ya dok ya, jadi untuk menegakkan diagnosis itu sendiri, misalnya nih dok, kasusnya seperti ini, merasakan nih kok badannya nggak enak ya, demam, terus tadi diceritakan ada nyeri perut, dikiranya mah, tapi kok setelah 1 hari kok sakitnya sekarang di kanan bawah. Nah itu mungkin yang bisa dilakukan apa dokter? Apalagi di masa pandemi seperti ini, apakah sekiranya aman dokter untuk datang ke dokter spesialis bedah untuk berobat? Ya. Jika kita atau keluarga kita menderita keluhan tersebut, nyeri ulu hati yang nanti berpindah ke kanan bawah dengan disertai mual, muntah, kemudian muncul demam, kemudian buang air besar yang tidak lancar, segera ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan, untuk kita dapat mendiagnosis dengan benar. Karena jika tidak ditangani dengan baik, kasus appendicitis ini nanti akan terjadi komplikasi. Komplikasinya seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, dia dapat terbentuk lubang dari usus buntu tersebut, yang mana cairan dari infeksi ini akan tumpah di rongga perut yang menyebabkan infeksi seluruh rongga perut atau dinamakan peritonitis. Nah, apakah boleh konsumsi obat-obatan nyeri saja, anti nyeri? Hal itu
boleh ketika sudah didiagnosis oleh dokter bedah dan sudah setuju akan dilakukan tindakan operasi gitu. Jadi kalau ibarat kata ya dok ya, aduh badannya nggak enak, gerges, sudah tahu ada sakit perut kanan bawah, kalau diobatin terus nanti takutnya nyerinya hilang tapi ada proses pecahnya tadi ya dok ya. Betul. Baik. Nah dokter, tambahin sedikit dokter, kalau tadi sudah ada komplikasi yang namanya peritonitis atau yang tumpah di rongga tadi, ada nggak dok gejala-gejala yang mungkin sobat Bethesda bisa lebih waspada gitu dokter? Mungkin ada tambahan gejala lain mungkin dokter? Kalau gejala yang paling khas itu ketika saya melihat pasien itu dari dia berjalan masuk saja dia tampak memegangi perut kanan bawah dengan berjalan terbungkuk-bungkuk karena sudah terjadi kram di bagian otot di bagian terlokalisir di kanan bawah tersebut, dan itu kemungkinan sudah menjadi klasifikasinya lebih, seharusnya kan kalau usus buntu infeksi itu ada yang simple sampai yang berat. Jadi sebaiknya jika mendapati keluhan tersebut segera datang ke rumah sakit. Lebih bagus dengan datang sobat sehat Bethesda, datang ke Bethesda dapat kita tangani lebih cepat dan nanti hasilnya lebih baik dengan pemulihan lebih cepat, lama rawat inap lebih cepat, seperti itu. Oke. Dan untuk tindakan operasi bisa dapat tergantung dengan klasifikasi beratnya penyakit. Bisa hanya dengan operasi yang irisan yang kecil jika memang itu masih dalam kategori yang simpel. Jika sudah berat, sudah sampai ke infeksi yang menyeluruh rongga perut, itu nanti operasi di bagian yang tengah. Gitu. Kita juga ada fasilitas untuk minimal invasif, yaitu laparoskopi. Dan di bisa laparoskopi ya dok ya? Bisa. Dan itu tergantung dengan grading atau kategori infeksinya, infeksi dari usus buntu. Jika usus buntunya masih yang ringan, masih bisa dapat kita lakukan dengan minimal invasif atau laparoskopi. Jadi sebetulnya malah lebih untung juga ya dok ya. Jadi kalau misalnya ada sakit lebih baik langsung periksa. Karena kalau dari awal sudah ketahuan lukanya bisa cuma kecil aja ya dokter ya, tidak perlu dibuka luka yang besar. Jadi jangan lupa tadi sobat Bethesda bisa datang ke rumah sakit Bethesda karena kami ada dokter Antonius dan juga dokter bedah lain yang bisa memberikan pelayanan kepada sobat Bethesda sampai paripurna. Seperti itu nih dokter. Iya. Baik dokter, mungkin ada penutup dokter, mungkin penutupnya bisa pesan-pesan atau apa untuk sobat Bethesda mungkin untuk kaitannya dengan kasus usus buntu. Iya, sobat sehat Bethesda, kalau anjuran dari saya untuk pola makan diet, kalau bagus diet tinggi serat, sayur dan buah untuk membantu usus kita lebih bekerja lebih mudah untuk mencerna dan mendistribusikan sampai ke bagian anus, dan juga tetap jaga protokol kesehatan selama masih dalam masa pandemi ini. Siap dokter. Baik, jadi jangan lupa juga rumah sakit Bethesda juga aman ya dokter ya. Jadi di rumah sakit Bethesda ini kalau datang ke sini sudah dengan protokol kesehatan yang sangat baik sehingga tetap terjaga. Terima kasih banyak Dokter Antonius atas kesempatan pada hari ini. Sobat Bethesda, jangan lupa bagikan informasi ini kepada kerabat Anda, saudara Anda atau siapapun yang membutuhkan informasi mengenai apendisitis. Akhir kata, saya Dr. Andrea Kartika dan saya Dr. Antonius Arif Kusuma, spesialis bedah. Ya, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan jangan lupa follow sosial media kami untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Siap.